kaitannya dengan kematian. Menurut jenengan kematian itu ada beberapa penyebab, dan menurut analisa jenengan kematian itu disebabkan oleh apa saja? Kalau di Islam kullu nafsin dha'iqatul maut, semua insan yang hidup pasti akan mati. Tapi kan kematian itu ada penyebabnya. Kalau bicara tentang takdir, saya yakin ya semuanya atas kehendak Allah. Cuman menurut analisa jenengan, kematian ada beberapa hal disebabkan oleh apa saja? Ya, kematian itu kalau orang lain mati itu jalannya 1000. Tapi kalau saya enggak, jalannya orang mati cuma 1. Pertama, mati ilahi. Mati ilahi itu sudah dikersakakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, itu mati pasti. Mergo mati sudah pasti, jadi tidak ada jalan lain, tidak akan mati lagi. Dia misalnya sudah mati ilahi, tidak akan mati lagi. Tidak akan mati lagi, jalannya mati ilahi, mati kersane Gusti Allah. Nah itu kan sudah mati, jalan cuma 1. Nah, mati kedua adalah mati belai. Mati belai itu kecelakaan atau pokoknya belai lah. Mati belai ini beda sama mati ilahi. Oh, mati ilahi, mati belai. Makanya orang Jawa kalau selamat dari kecelakaan atau selamat dari hal yang sifatnya tidak diinginkan itu mesti bilangnya begini, bilai selamat. Ya, ini mati ilahi, mati ini pastinya ini memang kehendak Tuhan. Namanya takdir itu. Kalau bilahi sebelum meninggal dipanggil Tuhan karena kecelakaan, karena apa itu ada seperti perampokan, dibunuh, apa itu kan namanya bilahi. Ada penyebabnya. Mati bilahi ini beda. Kalau di alamnya masih dihalus dulu, tidak bisa swan dulu, tapi bisa nanti keluarganya yang memintakan, memberi maaf dan dosa-dosanya supaya dihapus sama Tuhan. Nah, akhirnya didoa terus sama keluarga, dia naik bisa sesuai dengan yang mati tadi, yang mati ilahi tadi, bisa diterima oleh Tuhan langsung. Karena kalau mati ilahi itu karena belum saatnya sudah meninggal karena kecelakaan. Lah, mati ketiga adalah mati janji. Mati janji adalah orang yang cari kesugihan. Dari kesugihan, saya mau mati kalau tembok saya ada emas, atau rumah saya harus gedeknya ada emas. Mandi lupa, cepliknya pas uangnya ditempelkan di tembok. Nah, janji, akhirnya meninggal. Ada janji lagi, saya mau mati kalau sudah luasnya pring bosok iblis. Pring bosok itu apa maksudnya? Beling kan tidak bisa bosok, pring tidak bisa luas, tumbuh terus. Nah, karena lupa, karena dia cari kehidupan itu dari roh-roh penasaran, waktu pecah piringnya atau pecah apa dibuat di peceren atau di anggaplah peceren. Nah, itu kan bosok, bau. Nah, itu meninggal bisa juga. Dan itu ada upeti. Kalau orang cari kesugihan itu ada upeti. Jadi bisa sugih juga tumbanya nyawa manusia terutama, pasti itu.
Nah nantinya kalau sudah ya dia jadi pelayan. Karena waktu hidupnya enaknya pelayan. Jadi bukan cari surga apa cari jabatan. Ke gunung-gunung, ke dukun Prewangan, ke dukun perdanyangan. Ini nantinya juga jadi pelayan di sana. Di Iya. kerajaannya. Ya, kerajaannya Roh. itu. Ya, itu bagiannya Mbok Nyai. Nah, Mbok Nyai itu paling benci kalau ada orang cari kesugihan. Iya, itu benci. Pasti di sana disiksa. Pasti di sana karena nah itu manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Setan jin diciptakan oleh Tuhan. Nah, manusia diberi wewenang penuh dunia ini, apa katanya manusia? Tentrem, Ini jahilun fil arti khalifah. Jadi ya. khalifah. Tentrem, Dunia. ayem, rukun. Nah ini manusia yang nyiptakan. Artinya manusia diturunkan di dunia lewat Adam dan Hawa, suruh memahayu jagat ini. Tuh. Apa mahayu dandani jagat ini? Rahmatan lil alamin. Hidup di dunia itu ada 3 unsur. Semua 3. Apa itu? Hidup pertama yang sempurna adalah manusia. Tapi sebelum ada manusia ada tumbuh-tumbuhan dan hidup. Tumbuh-tumbuhan punya nafsu. Bisa hidup karena akarnya nembus apa saja karena dia perlu hidup. Itu tumbuh-tumbuhan nafsu. Hidup yang kedua, hidupnya binatang. Punya nafsu dan punya budi. Nafsu untuk bisa nilai lawan jenis, budi untuk melihara anak-anaknya. Lah, itu hidupnya hewan. Hidup manusia adalah hidup yang sempurna. Nafsu punya pohon-pohonan ini dimakan manusia. Nafsu kan? Nah, 2 binatang juga untuk manusia, punya nafsu dan budi. Manusia lebih sempurna karena punya pakarti, akal. nah, nafsu, budi, lan pakarti. Lah, pakarti ini buat ngatur hidup. Apa agamanya, apa ajarannya. 3 juga. Hidup 1, menyembah Tuhan sesuai dengan ajarannya. Jangan lain Tuhan yang disembah. Nah, percaya dengan ajarannya karena kamu menyembah Tuhan yang tekun. Kedua, nyembah yang memberi urip, mengurip-urip, bukan nyembah. Bekti, siapa itu? Yang beri urip kan ibu dan bapak. Ya harus taat sama 2 orang itu. Lantaran beliau. Lantaran 2 manusia itu menurunkan manusia. Nah, ketiga, manusia harus sosial. Sodakoh. Hidupnya manusia hidup sosial. Sodakoh itu ada 3 juga. Ya, lek miturut Jawa, tutur, sembur, wur. Ya, tutur itu memberi saran-saran anak putu. Sembur itu ilmu kebatinannya, miturut ajarannya, miturut agamanya, percaya bahwa anak cucunya itu hangat, itu minta sama Tuhan supaya anaknya, cucunya cepat sembuh. Wur itu harus memberi. Nah, seorang manusia kalau sudah mau kawin sampai apa itu ada aturan-aturannya. Nah,
manusia itu kalau sudah ninggalkan zamane muda, ya zaman muda nang bebrayan. Bebrayan pasti dia keturunan. Nah, keturunan ini terus punya keturunan jenenge bapak. Nah, bapak kalau bapaknya kalau ibu bapak itu harus bisa merenahne anaknya, jenenge bapak, mapak no anak. Mapak. Habis gitu anaknya diwasa mantu. Ya toh. Mantu punya cucu namanya Simbah. Kudu sumrambah juga nambahi. Nah, makanya lek punya cucu sayang, pasti sayang. Lebih dari anaknya. Nah, seandainya orang sudah punya cucu mau dimakan nggak tega, lebih baik dikasihkan cucunya, kan gitu. Nah itu, nah terus hidup ini kita ini mau menciptakan seorang pemimpin tadinya, bisa. Bapak ini bisa, besok anak saya supaya jadi pemimpin. Nah waktu kawin itu tadi dua belah pihak sudah ngerti kawin itu tujuannya apa, gitu. Tujuannya kawin itu membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, mencintai, menyayangi, gitu. Nah itu. Nah kalau dua belah pihak ini bisa ngerti kehidupan garwa sigarane nyawa, pasti anaknya pintar. Karena didik anak sejak ada kandungan, carane berhubungan dengan suami istri, terus cara memberi pendidikan anak, walaupun seperti apa, harus ada lingkaran. Jadi orang tua itu punya lingkaran. Walaupun seperti anak saya tidak akan merojol di situ, karena apa? Sejak di kandungan sudah ada lingkaran. Walaupun seperti apa, akhirnya luhur wekasane. Gitu loh. Maka miturut ajaran-ajaran agama di Nusantara ini bukan kosong, ada isi. Makanya agama Islam yang sempurna itu